Baik, perkenalkan nama saya Rika Febrianti. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pembahasan tentang jurnal Mini Mental Study Examination untuk mengkaji fungsi kognitif lansia. Adapun pembahasannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama usia responden, yang kedua jenis kelamin responden, yang ketiga yaitu fungsi kognitif responden. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu usia responden. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu usia responden. Lansia mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini menyebabkan lansia kehilangan peran, hambatan kontak sosial, dan berkurangnya komitmen dalam nilai sosial. Terdapat faktor resiko yang paling konsisten menyebabkan penurunan fungsi kognitif, dan penelitian-penelitian yang ada di seluruh dunia ialah usia. Sepertiga orang dewasa diperkirakan akan mengalami penurunan fungsi kognitif secara bertahap sejalan dengan proses penuaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa usia 7-90 tahun sebagian besar mengalami penurunan fungsi kognitif sedang yaitu sebanyak 15 atau 45% lansia. Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya tentang penilaian fungsi kognitif menggunakan MMSE pada komunitas lansia di Jepang, bahwa pada usia 65-75 tahun fungsi kognitif utuh dan terjadi penurunan fungsi kognitif yang lambat pada usia 80-90 tahun dan penurunan yang cepat setelah usia 90 tahun. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis kelamin responden. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya tentang penilaian fungsi kognitif menggunakan MMSE. Pada komunitas lansia di Jepang didapatkan hasil jumlah responden perempuan lebih besar dibanding laki-laki, yaitu 56%, dan sejumlah 52,1% memiliki penurunan fungsi kognitif yang cepat dibandingkan laki-laki. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi fungsi kognitif lansia di Indonesia, bahwa ada hubungan dengan signifikan antara jenis kelamin dengan fungsi kognitif, dengan jumlah lansia perempuan sebanyak 65,7%. Perbedaan kesehatan perempuan laki-laki dan juga berlaku untuk demensia. Perempuan lebih banyak menderita penyakit Alzheimer atau jenis demensia lainnya daripada laki-laki. Faktor risiko yang didapatkan yaitu seperti perempuan memiliki stres psikologis dan depresi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, menyebabkan wanita lebih memiliki gangguan fungsi kognitif lebih besar dibandingkan laki-laki. Penelitian tentang gangguan Geriatric Depression Scale Source from Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Zama Rizky. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Rika. Yang ketiga adalah fungsi kognitif responden. Kuesioner MMS telah digunakan secara luas lebih dari 40 tahun sejak publikasi pertama. Dilakukan oleh Han dan Kensiar 2019 dan Lanar 2020. Mental Mini Status Examination MMS pertama kali diperkenalkan oleh Paul Sentian pada tahun 1975. Memiliki nilai reliabilitas 0,887. Dengan uji person Coenversta, nilai validasi 0,776 lebih tinggi dari nilai P 0,001. Sehingga kondisioner ini reliable dan valid untuk menguji fungsi kognitif. Kondisioner ini tidak dapat digunakan secara single untuk mendiagnosa gangguan kognitif pasien, tetapi sebagai pelengkap data terkait kondisi klinis yang ditunjukkan pada pasien. Pengisian kuesioner membutuhkan waktu yang singkat, sekitar 5-10 menit, sehingga dapat digunakan dalam situasi individu sakit tanpa menimbulkan efek yang berbahaya. Sangat ideal digunakan untuk pengukuran secara individual atau serial supaya dapat melihat menurun fungsi kognitif pasien. Mudah digunakan baik oleh pemeriksa maupun pasien. Kondisioner tidak dapat digunakan pada individu dengan gangguan pendengaran, tunanetra, intubasi, memiliki literasi bahasa yang rendah, atau klien dengan gangguan komunikasi lainnya. Menurut Folsiat et al. 1975 dan Han dan Kensiar 2019 dan Lanar 2020. Baik, kesimpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan gambaran fungsi kognitif pada lansia di Rogenholm, Intoman, Tengnasago, No, Jepang. Rentan usia 7.590 tahun sebagai besar mengalami penurunan kognitif sedang, yaitu sebanyak 45,5 lansia.
Responden berjenis kelamin perempuan memiliki fungsi kognitif sedang sebanyak 36,4%. Lansia, proses menua akan menyebabkan perubahan komposisi di sistem persarafan, khususnya di otak, di mana terjadi denigrasi neuron dan oligoneurosin yang pada akhirnya menyebabkan penurunan kognitif pada lansia. Penurunan fungsi kognitif lansia merupakan penyebab terbesar terjadinya ketergantungan terhadap orang lain untuk merawat diri sendiri akibat ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Lia Andara akan melanjutkan jurnal yang kedua yang berjudul Pemeriksaan Indeks Memori MMSA, Mini Mental State Examination, dan MOCA-INA, Montreal Cognitive Assessment versi Indonesia, pada karyawan Universitas Yasri. Konsep kesehatan terintegrasi mencakup 3 domain, yaitu fungsi biologis, psikologis, dan sosial. Salah satu komponen penting dalam setiap diri manusia adalah fungsi kognitif yang meliputi perhatian, persepsi, berpikir, pengetahuan, dan daya ingat atau memori. Semakin lanjut usia kita, maka sistem biologis akan mengalami perubahan fisik, struktur, dan fungsi, sehingga mempengaruhi status kesehatan. Nah, di pemeriksaan MMSA ini adalah tes yang berlangsung selama 10 menit mencakup bahasa, memori, dan kalkulasi. Nilai maksimal 30 poin, dan jika seseorang memiliki nilai MMSA di bawah 24, maka kemungkinan orang tersebut menderita demensia atau paling tidak mengalami penurunan fungsi kognitif. Nah, hasil dari pemeriksaan MMSA ini yang umumnya dipakai secara luas untuk menentukan adanya gangguan kognitif sehingga tidak dikhususkan pada gangguan memori atau daya ingat saja. Hasil pemeriksaan didapatkan 40% dengan nilai MMSA yang menurun yang ternyata pada usia lebih dari 45 tahun. Terdapat 6,67% yang menunjukkan hasil MMSA yang menurun pada usia lebih dari 45 tahun. Nah, apakah ini menunjukkan gangguan memori atau gangguan kognitif lain seperti gangguan emosi dan gangguan atensi tentu memerlukan kajian yang lebih lanjut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Berliana Simanjuntak akan membahas hasil dan pembahasan mengenai jurnal yang ketiga, yaitu yang berjudul Profil Hasil Pemeriksaan Mini Mental State Examination atau MMSI pada wanita postmenopause di Posyandu Lansia Rejo Agung, wilayah kerja Puskesmas Kedung Waru, Telung Agung, Jawa Timur. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini berdasarkan hasil data primer, jumlah wanita di Posyandu Rejo Agung yang sudah memahami postmenopause dan yang memenuhi kriteria inklusi. Sampel penelitian dapat diklasifikasikan dalam beberapa tabel pada jurnal ini. Membahas yang tabel 1 itu tentang distribusi wanita menopause berdasarkan usia. Tabel yang kedua distribusi sampel berdasarkan pendidikan terakhirnya. Tabel ketiga distribusi wanita menopause berdasarkan lama masa postmenopause-nya. Tabel keempat hasil pemeriksaan MMSI pada wanita menopause berdasarkan usia. Tabel yang kelima hasil pemeriksaan MMSI pada wanita postmenopause berdasarkan pendidikan terakhir. Tabel yang keenam hasil pemeriksaan MMSI pada wanita postmenopause berdasarkan lama masa postmenopause-nya. Kelemahan dari penelitian ini adalah jumlah sampel yang masih kurang dan juga adanya faktor perancu yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan seperti status perkawinan, pekerjaan, penghasilan, kemudian riwayat infeksi otak, riwayat trauma, obat-obatan, dan gangguan vaskuler lainnya. Yang mana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan hasil pemeriksaan MMSI. Definisi kognitif dan menopause. Kognitif adalah kemampuan berpikir, mengingat, menilai, dan memperhatikan. Gangguan kognitif sering dilaporkan pada wanita yang memasuki masa menopause, di mana prevalensinya berkisar sekitar 42% hingga 44,8%, tergantung pada tahap menopause. Sedangkan menopause adalah berhentinya siklus menstruasi yang terjadi karena perubahan pada sistem neurohormonal. Biasanya terjadi sekitar usia 45-55 tahun, meskipun ada variasi usia.
Yang kedua yaitu hubungan estrogen dan fungsi kognitif. Penurunan kadar hormon estrogen selama menopause diduga menyebabkan gangguan kognitif. Estrogen berfungsi sebagai neuroprotektor mencegah penyumbatan pembuluh darah yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Penilaian pada hewan menunjukkan bahwa estrogen meningkatkan memori dan fungsi kognitif melalui pengaruhnya pada berbagai sistem di otak, seperti sistem kolinergik dan strotonergik. Yang ketiga, pengukuran gangguan kognitif. Gangguan kognitif pada wanita menopause dapat dideteksi menggunakan instrumen mini mental state examination MMSE yang menilai domain seperti orientasi, atensi, memori, dan bahasa. MMSE digunakan sebagai alat screening awal dan juga untuk memantau efektivitas pengobatan secara progresivitas gangguan kognitif. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil MMSE. Nilai MMSE dipengaruhi oleh faktor sosiodemografik seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status perkawinan. Selain itu, lingkungan dan perilaku seperti stres, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok juga dapat mempengaruhi hasil MMSE. Tinjauan teks ini memberikan gambaran komprehensif tentang hubungan antara menopause dan penurunan fungsi kognitif pada wanita. Kajian ini didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan peran estrogen dalam menjaga fungsi kognitif dan pentingnya MMSE sebagai alat evaluasi. Penelitian lokal yang disebutkan menambah relevansi dan pentingnya memahami kondisi kognitif wanita postmenopause di Indonesia, khususnya di daerah dengan populasi lansia yang signifikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Syafitri. Selanjutnya yaitu jurnal ketiga dengan judul Profil Hasil Pemeriksaan Mini Mental State Examination pada Wanita Postmenopause di Posyandu Lansia Raja Agung, Wilayah Kerja Puskesmas Kedung Waru, Tulungagung, Jawa Timur. Wanita pada masa postmenopause akan mengalami penurunan produksi hormon estrogen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menurunnya hormon estrogen dapat menyebabkan terjadinya aterosklerosis, yang merupakan salah satu faktor penyebab gangguan kognitif. Hasil pemeriksaan MMSE, wanita postmenopause didapatkan insiden gangguan kognitif terbanyak pada usia 65 sampai 69 tahun dengan 31,2% stadium ringan dan 56,3% stadium sedang. Insiden gangguan kognitif terbanyak terjadi pada wanita postmenopause dengan pendidikan terakhir SMP dengan 54% stadium ringan. Didapatkan juga gangguan kognitif terbanyak pada wanita dengan masa lama postmenopause 11-15 tahun sekitar 45%, gangguan kognitif stadium ringan dan wanita dengan lama masa postmenopause kurang lebih 15 tahun sekitar 33,3% stadium sedang. Berdasarkan hasil pemeriksaan MMSE pada wanita postmenopause didapatkan sebanyak 45% dari sampel yang mengalami gangguan kognitif dan 55% yang tidak mengalami gangguan kognitif. Hello, my name is Nika Febriani. I will explain about the MMSE journal discussion about the impact of extension intervention on memory function in elderly people in Bogor Regency, West Java. Residential condition by Handayani et al. Also the mini mental state expansion MMSE to assess cognitive function through push experiment. The same with 5-week pre and post-intervention assessment. Result significant improvement in MMSE score following the extension intervention indication improved memory function and participant. The research concludes that exercise intervention for elderly people can have a positive impact on cognitive health, especially memory. Hello guys, my name is Dira Sabit Aulia. I will explain the journal review about MMSI. Additionally, research also saw that regular expressive, especially gymnastic and target physical activity, can improve cognitive function in older adults. 60 minutes of physical activity
at least twice a week can improve attention, memory, and executive function as well as overall cognitive health. 10. Intervention have shown positive effect and cognitive performance, including improvement in MMSA score. Expressive can also provide physical health benefits, such as weight and improved lipid metabolism. Especially older individuals with diabetes and obesity. Therefore, regular and structured experience is recommended to help